Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sahabat yang beriman, pada kesempatan kali ini kita akan mengupas sekilas tentang kisah Nabi Musa. Kisah Nabi Musa adalah yang paling banyak diceritakan di dalam Al-Quran. Nama Nabi Musa di Al-Quran disebut sebanyak 136 kali. Dari perjalanan Nabi Musa pada akhirnya diketahui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyukai perbuatan sewenang-wenang ataupun yang menganiaya orang lain. Itu sebab salah satu perintah Allah kepada Musa adalah melawan Raja Fir'aun yang berkuasa pada zaman itu. Nabi Musa alaihissalam adalah salah satu nabi dan rasul yang dikaruniai mukjizat yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Musa merupakan rasul ulul azmi. Nabi Musa diutus untuk menyiarkan agama Allah saat Raja Fir'aun memimpin Mesir. Fir'aun adalah raja yang kejam dan zalim. Pada suatu hari Fir'aun bermimpi Mesir terbakar hebat. Mimpi itu kemudian ditafsirkan bahwa suatu hari akan ada seorang bayi laki-laki yang akan menjadi musuh dan menghancurkan kerajaan. Mimpi itu membuat Fir'aun memerintahkan pasukannya untuk menangkap dan membunuh bayi laki-laki, termasuk ibu yang sedang mengandung bayi laki-laki. Sungguh Fir'aun telah berbuat sewenang-wenang di bumi dan menjadikan penduduknya berpecah belah. Dia menindas golongan dari mereka, Bani Israel. Dia menyembelih anak laki-laki mereka dan membiarkan hidup anak perempuan mereka. Firman Allah dalam Al-Qasas ayat 4. Ibu Nabi Musa, Yokabed, lantas merahasiakan kehamilannya dari prajurit kerajaan. Setelah melahirkan, Yokabed juga menyembunyikan Musa kecil di tempat yang tidak diketahui. Hingga suatu hari Allah memerintahkan Yokabed untuk menghanyutkan Musa ke sungai Nil. Allah berjanji bakal mengembalikan Musa dan mengangkatnya menjadi seorang rasul. Di hilir sungai, istri Fir'aun menemukan Musa yang bersih dan bercahaya. Musa lalu dipungut keluarga Fir'aun. Dia adalah penyujuk mata hati bagiku dan bagimu. Janganlah kamu membunuhnya, kata istri Fir'aun. Mudah-mudahan dia bermanfaat kepada kita atau kita ambil dia menjadi anak, kata istri Fir'aun. Saat bersama keluarga Fir'aun, Musa kecil enggan menyusu pada orang lain. Istri Fir'aun lalu mencari ibu-ibu yang mau menyusui Musa, hingga akhirnya Musa mau menyusui pada Yokabed yang adalah ibu kandungnya sendiri. Musa tumbuh sebagai sosok yang cerdas dan akal yang sempurna. Musa dewasa merantau meninggalkan Mesir menuju Madian. Di sana dia bertemu dengan seorang nabi yang bernama Nabi Syuaib alaihissalam dan menikah dengan salah satu anaknya. Setelah 10 tahun di Madian, Musa dan istrinya meminta izin kepada Nabi Syuaib untuk kembali ke Mesir. Dalam perjalanan menuju Mesir, Musa melihat sinar yang menyala di Bukit Sinai. Di tempat itulah Musa pertama kali menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahai Musa, sungguh aku adalah Allah Tuhan seluruh alam, kata Allah sesuai surat Al-Qasas ayat 30. Allah juga menunjukkan Musa pada mukjizatnya yang dapat mengubah tongkat menjadi ular serta dada yang bercahaya. Masukkanlah tanganmu ke leher bajumu, dia akan keluar putih bercahaya tanpa cacat. Dan dekapkanlah kedua tanganmu ke dadamu apabila ketakutan. Itulah dua mukjizat dari Tuhanmu yang akan engkau pertunjukkan kepada Fir'aun dan para pembesarnya. Demikianlah tertulis dalam surat Al-Qasas ayat 32. Musa juga mendapat tugas untuk memberikan peringatan kepada Fir'aun dan pengikutnya. Musa lalu minta Allah untuk mengizinkan Harun, saudaranya, menemaninya berdakwah karena memiliki tutur kata yang baik. Atas izin Allah, Musa bertemu dengan Harun yang juga diangkat menjadi nabi. Musa dan Harun mulai memberi peringatan pada Fir'aun beserta pengikutnya. Musa menyeru masyarakat Mesir untuk menyembah Allah dan berbuat kebaikan. Namun tak ada yang percaya pada Musa dan mukjizatnya sebagai tanda kekuasaan Allah. Pengikut Fir'aun menyebut Musa hanyalah permainan sihir belaka. Ini hanyalah sihir yang dibuat-buat dan kami tidak pernah mendengar yang seperti ini pada nenek moyang kami dahulu, kata orang-orang kafir. Fir'aun lalu menantang Musa dan Harun melawan ahli-ahli sihir dari kerajaannya. Saat semua ahli sihir berkumpul, Nabi Musa meminta mereka untuk melakukan semua keahlian yang dimilikinya. Mereka melemparkan tongkat yang berubah menjadi ular.
Nabi Musa lalu melemparkan tongkat yang dimilikinya. Tongkat itu berubah menjadi ular besar yang memakan ular-ular kecil milik para penyihir itu. Semua ahli sihir lalu tunduk dan mengakui kebenaran Nabi Musa alaihissalam. Namun Fir'aun tetap saja tak percaya, semakin marah pada Musa. Mengapa kamu beriman kepadanya sebelum aku memberi izin kepadamu? Sesungguhnya ini benar-benar tipu muslihat yang telah kamu rencanakan di kota ini untuk mengusir penduduknya. Kelak kamu akan mengetahui akibat perbuatanmu ini. Pasti akan aku potong tangan dan kakimu dengan bersilang, tangan kanan dan kaki kiri atau sebaliknya. Kemudian aku akan menyalib kamu semua, kata Fir'aun, sesuai surat Al-A'raf 123-124. Allah menimpakan beragam hukuman kepada Fir'aun, seperti musim kemarau panjang yang menyebabkan kelaparan. Allah juga menimpakan angin topan, belalang, kutu, katak, dan darah untuk Fir'aun. Fir'aun lalu meminta Musa untuk berdoa kepada Allah agar menghilangkan azab tersebut. Namun setelah azab itu dihilangkan, Fir'aun dan pengikutnya tetap tak mau menyembah Allah. Fir'aun justru semakin murka dengan Musa. Dialah memerintahkan bala tentaranya untuk menangkap dan membunuh Musa beserta pengikutnya. Musa beserta pengikutnya memutuskan untuk meninggalkan Mesir. Hingga pada suatu perjalanan mereka tiba di suatu tepi pantai. Kemudian Musa menenangkan pengikutnya bahwa Allah akan selalu menjaga orang-orang yang beriman. Kemudian Allah memerintahkan Musa untuk memukulkan tongkatnya ke air laut. Kemudian laut itu membelah menjadi dua. Nabi Musa dan rombongannya melewati dasar laut yang kering. Fir'aun dan pengikutnya terus mengejar Musa. Saat Musa sudah tiba di daratan dan Fir'aun masih di tengah lautan, Allah mengembalikan lautan seperti semula. Fir'aun dan prajuritnya tenggelam di dasar laut. Maka kami siksa dia, Fir'aun dan bala tentaranya, lalu kami lemparkan mereka ke dalam laut. Maka perhatikanlah bagaimana sudahan orang yang zalim, firman Allah, surat Al-Qasas ayat 40. Saat Fir'aun hampir tenggelam, dia sempat mengucapkan bahwa dia tidak masuk orang-orang yang percaya pada Allah. Namun pengakuan di akhir hayat itu sudah tak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah lalu mengangkat jasad Fir'aun sebagai bukti kekuasaannya. Dari kisah Nabi Musa alaihissalam dan perlawanan melawan Fir'aun terdapat sejumlah hikmah dan pelajaran. Nabi Musa adalah sosok yang berani melawan penguasa yang zalim dan tidak bertindak sesuka hati. Nabi Musa berani mengatakan kebenaran. Musa tak takut berhadapan dengan Fir'aun dan bala tentaranya. Dari kisah Nabi Musa diketahui bahwa perbuatan sewenang-wenang dan menganiaya orang lain tidak disukai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah bakal memberikan azab bagi orang-orang yang berbuat kerusakan. Selain itu, Allah tak lagi menerima tobat orang yang sudah di akhir hayat saat menerima ditimpa azab. Tobat itu sudah tak berguna lagi. Demikianlah ulasan singkat Nabi Musa. Semoga menambah keimanan kita. Allahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.